Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, saya di sini ingin menjelaskan materi praktikum yang sudah saya pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu praktikum 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi kondisi dan logika if else. Sebelum kita mulai ke pemrogramannya, saya ingin menjelaskan beberapa materi yang ingin saya sampaikan terkait materi kondisi dan logika if else. Mari kita mulai. Yang pertama itu kondisional. Kondisional itu adalah sebuah percabangan sederhana dari program yang ada. Lanjut. Yang kedua itu ada boolean. Di sini saya telah menuliskan beberapa pengertian dan jenis dan konsep boolean diibaratkan seperti lampu itu apa. Jadi saya di sini ingin menjelaskannya. Boolean itu adalah salah satu tipe data paling dasar dalam pemrograman. Tipe data ini hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu benar atau true, salah atau false. Boolean biasanya digunakan untuk memutuskan apakah suatu kondisi dalam program dipenuhi atau tidak. Dalam kehidupan nyata, konsep boolean ini bisa diibaratkan seperti lampu. Lampu nyala itu berarti true, lampu mati itu berarti false. Hampir semua bahasa pemrograman modern, termasuk Python di Replit dan Scratch, menggunakan boolean sebagai dasar pengambilan keputusan. Lanjut. Di sini saya ingin menyebutkan fungsi dari boolean. Boolean sendiri digunakan untuk yang pertama mengecek kebenaran kondisi. Contoh, apakah umur si A lebih dari 17 tahun ataukah tidak. Nanti hasil dari pertanyaan tersebut keluar true atau false. True jika benar lebih dari 17 tahun, false jika kurang dari 17 tahun. Yang kedua, mengontrol alur program melalui percabangan if else. Yang ketiga, menggabungkan beberapa kondisi dengan operator logika. Tanpa boolean, komputer tidak bisa membuat keputusan sehingga program hanya berjalan lurus tanpa percabangan. Contoh sederhananya, jika lampu merah itu berarti berhenti, jika lampu tidak merah atau lampu hijau itu jalan. Lanjut. Di sini saya ingin menjelaskan lebih dalam lagi terkait kondisional atau percabangan. Kondisional sendiri memiliki arti atau istilah untuk menggambarkan alur program yang bisa bercabang. Pada flowchart, logika digambarkan dalam bentuk cabang jika maka. Jadi di sini ini kondisional itu atau posisi kita saat ini masuk ke kondisi yang diinginkan atau kondisi yang diminta. Jadi jika sesuai dengan apa yang diminta itu akan berarti true atau benar. Jika tidak sesuai berarti dia akan ke arah false. Ini ada penggambaran secara ringkasnya melalui bahasa Indonesia. Kita lanjut lagi. Kondisional, selain percabangan, struktur tersebut juga dapat dikatakan control flow, decision, conditional, struktur if, dan sebagainya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang diberikan. Kita lanjut. Di sini saya telah menggambarkan flowchart if, elif, atau else. Jadi di sini kita menggunakan perumpamaan nilai angka saja atau nilai ujian. Jika nilai ujiannya lebih dari 75 atau lebih dari KKM yang itu KKM 75, dia akan langsung ke terus ini. Jika nilainya kurang dari 75 atau kurang dari 65 kurang dari 65, dia akan masuk sini. Jika dia kurang dari 50, dia akan ke sini. Kita kasih contoh, seorang anak mendapatkan nilai matematika itu 40. Jadi, dia tidak sesuai dengan kondisi true ini. Kondisi if ini berarti dia geser ke
yang kondisi kedua atau lebih kecil dari 65. Setelah itu, ternyata dia tidak masuk juga di kriteria yang kedua ini. Berarti setelah itu dia masuk ke yang kriteria ketiga atau lebih kecil daripada 50. Kita lanjut lagi. Struktur percabangan if. Kita menggunakan operator relasi sama dengan yang di sini dituliskan dengan sama dengan 2 kali untuk membandingkan isi variabel ujian. Sedangkan titik 2 adalah tanda untuk memulai blok kode, dan yang penulisan blok if harus diberikan identitas tab atau spasi. Nah, yang dimaksudkan dari penulisan blok if harus diberikan identitas tab atau spasi itu ada di sini. Jadi, penulisan yang benar itu setelah kita menuliskan if, kita tidak langsung menuliskan print di bawahnya persis, tetapi kita harus memberikan tab atau jarak setelah kita memasukkan variabel if ini. Kita lanjut. Penulisan identansi. Penulisan identansi yang salah itu yang tadi saya jelaskan, dan nah ini kenapa bisa salah? Karena tidak ada tabnya. Karena tidak ada jarak setelah penulisan if. Yang kedua, ini penulisan indentansi yang benar, yaitu yang tadi saya jelaskan, setelah penulisan if di blok kedua itu harus menggunakan tab. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Struktur percabangan if else. Percabangan if digunakan saat terdapat dua pilihan atau dua pilihan keputusan. Contoh, jika umur lebih dari atau sama dengan 18, maka dapat membuat SIM. Sedangkan di bawah umur 18 tahun tidak dapat membuat SIM. Jadi di sini kita bisa analogikan bahwa si pembuat SIM ini telah mencapai umur 18 tahun atau lebih. Kita sebut saja umur 19 tahun. Dia baru ingin membuat SIM. Mari kita implementasikan nomor itu, berarti dia berumur 19 tahun. Mulai input nomor, di sini kita input 19 tahun. Setelah itu umurnya di sini kalau dia lebih dari 18 tahun berarti dia boleh membuat SIM atau true ke bagian dia itu dan selesai. Jika dia umurnya kurang dari 18 tahun atau sama dengan kurang dari 18 tahun, dia ke kiri atau tidak boleh buat SIM. Karena kita tadi menginput umur itu 19 tahun, berarti kita di sini boleh membuat SIM. Begitu kesimpulan dan penjelasan singkatnya. Struktur percabangan if else. Selain blok if, terdapat juga blok else yang akan dieksekusi apabila kondisi umur sama dengan atau lebih dari 18 atau false. Jadi di sini ada pengodingan langsung di template umur. Kita input umur kita di sini. Setelah ditanyakan berapa umur kamu, kita input 18 tahun. Kamu boleh membuat SIM. Berarti di sini if itu jika posisi umur yang kita inputkan itu benar, dan else itu berarti bisa kita sebutkan juga dengan umur yang kita inputkan itu salah atau belum mencapai batas. Lanjut. Percabangan if, elif, dan else digunakan saat terdapat lebih dari dua pilihan keputusan. Kata kunci elif artinya else if. Fungsinya untuk membuat kondisi logika tambahan apabila kondisi pertama salah. Jadi, seperti yang tadi, yang di awal sudah saya jelaskan tentang perumpamaannya ke nilai ujian yang lebih dari 75, kurang dari 75, dan kurang dari 50. Nah, di sini if itu bisa diartikan sebagai begini, maka ini. Jika elif itu begitu, maka itu. Dan else itu pokoknya begitu deh. Nah, itu bahasa gampangnya untuk dimengerti itu seperti itu. Kita lanjut. Flowchart atau diagram luar. Diagram luar yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program.
digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah, seperti flowchart yang tadi saya tunjukkan 2 slide sebelum ini. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Fungsi flowchart itu memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Jadi singkatnya, flowchart ini fungsinya untuk memudahkan kita untuk mengerti bagaimana jalannya sebuah program. Intinya untuk kita lebih mengerti secara lebih sederhana, penjelasannya sederhananya. Kita lanjut. Di sini saya sudah memasukkan simbol-simbol flowchart yang sering digunakan atau memang ini simbol-simbol flowchart yang akan digunakan jikalau kalian ingin membuat flowchart. Pertama itu ada flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Yang kedua, on-page reference, simbol untuk keluar atau masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga itu ada off-page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Jadi kalau on-page reference itu untuk lembar kerja yang sama, jika off-page reference itu untuk lembar yang berbeda. Terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Simbol proses atau kita bisa sebut kotak, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Yang selanjutnya ada simbol decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Input output itu simbolnya jajar genjang, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses tidak dilakukan oleh komputer. Yang selanjutnya ada dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Yang ketiga dari terakhir itu ada predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Yang selanjutnya ada display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Yang terakhir itu ada simbol preparation atau simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Jadi yang tadi saya sebutkan itu adalah simbol-simbol yang kalian akan gunakan jikalau kalian ingin membuat flowchart atau simbol-simbol yang memang sudah ditetapkan untuk kalian membuat flowchart pemrograman ini. Lanjut. Di sini saya ingin menjelaskan materi tambahan yaitu operator logika. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang apa itu operator logika. Jadi operator logika itu adalah operator yang digunakan untuk menggabungkan atau membandingkan nilai logika seperti benar salah atau true false. Biasanya dipakai dalam percabangan if else atau perulangan. Jadi alasan saya mengapa menjelaskan tentang materi ini karena untuk memperjelas, dan ini masih terkait pada materi if else. Selanjutnya jenis operator logika. Operator logika memiliki 3 jenis. AND dengan simbol dan 2 kali atau AND bernilai true jika keluar kondisi bernilai benar. Contoh, X lebih dari 5 AND Y kurang dari 10. Yang kedua itu ada simbol OR atau garis lurus 2 yang bernilai true jika salah satu kondisi bernilai benar. Contoh, X sama dengan 0 OR Y sama dengan 10. Not atau simbol tanda seru membalikan nilai logika. Contoh, X lebih dari 10. Kita lanjut ke if, elif, dan else. Di sini saya ingin menjelaskan lebih mendalam lagi tentang if, elif, dan else. If, elif, dan else. If, else adalah struktur kendali dalam pemrograman untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Program akan menjalankan blok kode tertentu jika kondisi benar if, dan blok kode lain jika kondisi salah else. Yang tadi sudah saya jelaskan, maafkan saya tidak mengikuti sini tentang penjelasan elif. Elif itu bisa digunakan apabila decision yang akan dibuat itu lebih dari
2. Jadi seperti contoh yang tadi di awal sudah saya sebutkan, contoh penginputan nilai ujian lebih dari 75, kurang dari 75, dan kurang dari 50. Nah, ketika ada kondisi seperti ini, baru ELIF ini bisa dipakai. Lanjut. Ternyata saya menuliskan. Jikalau ELIF itu sendiri adalah singkatan dari else if, hanya penulisan berbeda di Python. Alur logika if, ELIF, dan else. Program mengecek kondisi pertama, if. Jadi ini seperti bagaimana alurnya jikalau if, ELIF, dan else itu digunakan secara bersamaan. Pertama, program itu mengecek kondisi pertama. Kondisi tersebut masuk kriteria if atau tidak. Jika benar itu jalankan blok kode sampai dengan selesai. Jadi jika kondisi pertama itu sudah sesuai atau benar, setelah itu langsung selesai. Jika salah, lanjut ke kondisi berikutnya, ELIF. Jika semua salah, jalankan else. Jadi istilahnya if ini jika kalian benar semuanya, ELIF ini jika salah satunya benar tapi satunya salah. Jika else itu semuanya salah-salah. Kita lanjut. Kegunaan if, ELIF, dan else. Yang pertama itu membuat keputusan logis. Yang kedua, mengatur alur program lebih fleksibel. Dan sering juga digunakan dalam validasi input, pengelompokan nilai atau grade, kategori, ranking, nilai rapot, atau pokoknya yang berkaitan tentang nilai. Sistem login sederhana. Setelah ini saya ingin menjelaskan langsung dan saya ingin mempraktekkan langsung di aplikasi pemrograman Scratch terlebih dahulu. Jadi di sini kita sudah masuk ke Scratch-nya, dan ini yang saya ingin jelaskan dengan mengimplementasikan ilmu if else itu. Di sini saya ingin menjelaskan, di sini saya sudah membuat program yang akan seperti memerintahkan kita. Jadi program ini diatur untuk memerintahkan kita menyalakan pemanas atau menyalakan pendingin. Jadi antara itu. Jadi di sini saya sudah mengatur temperatur ini menjadi 26,7. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan. If itu berarti yang pertama jika benar. Nah, ini si temperaturnya kurang dari 20. Jadi ini benar jika kondisi ini bisa di-true-kan atau dibenarkan jika si suhu kurang dari 20. Tapi di sini suhu saya 26,7. Berarti dia tidak masuk ke analogi yang ini. Berarti lanjut ke yang else. Yang di else ini, jika temperatur lebih dari 20 dan temperatur kurang dari 25 derajat, itu akan mengatakan oke, atau tidak perlu menyalakan pemanas atau menyalakan pendingin. Jadi suhunya sudah pas. Nah, di sini kita yang else if. Nah, di sini kalian bisa melihat else if atau ELIF. Di sini if itu pilihan pertama, ELIF itu pilihan kedua. Jika satu benar dan satu salah. Dan yang terakhir ini else. Jika temperatur lebih dari 19 dan temperatur lebih dari 25,1 derajat. Nah, di sini temperatur saya itu adalah 26,7, yang berarti masuk kategori yang satunya dan tidak masuk di kategori satunya. Tidak masuk di kategori masuk di salah satu dan salah satunya salah. Nah, kita akan lari ke else, atau di sini menyebutkan nyalakan pendinginnya.
Jadi di sini saya ingin langsung memulai saja pemrograman ini. Nah, sebenarnya di sini langsung keluar, jadi kita tidak perlu menulis apa-apa lagi karena kita sudah menginput di awal. Temperatur di 26,7. Nah, benar kan keluar hasilnya untuk menyalakan pendingin. Sama seperti yang di sini. Jika kita ubah ke 20 dan kita coba running ulang. Nah, benar yang tadi saya sudah jelaskan, jika temperaturnya sudah pas atau tidak perlu lebih dingin atau tidak perlu lebih panas atau lebih hangat, itu akan si programnya akan mengatakan oke. Jika kita taruh di 24, kita coba running lagi. Nah, temperatur akan berkata oke. Kita taruh di 17 derajat. Nah, di sini temperaturnya karena kurang dari 20, maka si programnya ini menyuruh kita untuk menyalakan penghangat. Setelah ini saya ingin menjelaskan program yang sama dengan materi yang sama, tetapi hanya berbeda aplikasi pemrogramannya. Baik, langsung saja kita lanjut. Jadi kita sudah masuk ke Replit. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang sama di tempat pemrograman yang beda, sama seperti tadi. Nah, di sini benar ditulisnya elif. Tadi di sana kan else dimasukkan if dan else lagi. Else dan if ini baru disebut elif. Kalau di sini itu langsung disebut elif. Di sini tertulis temperatur itu 20 derajat. Jadi, jika temperatur 20 derajat, maka jika temperatur kurang dari 20 derajat, maka program akan memberitahu kita untuk menyalakan penghangat. Dan jika temperatur lebih dari 20 dan kurang dari 25, program akan mengatakan oke, atau suhu sudah pas, tidak perlu didinginkan atau tidak perlu dihangatkan. Yang terakhir, apabila temperatur lebih dari 20 dan lebih dari 25, maka program akan menyuruh kita untuk menyalakan pendingin. Kita coba di 20 derajat terlebih dahulu. Nah, di sini langsung keluar hasilnya bahwa program mengatakan kalau suhunya sudah oke, tidak perlu dirubah, tidak perlu didinginkan atau tidak perlu dihangatkan. Di sini kita coba untuk merubah suhunya ke 13. Nah, jadi begitu penjelasan saya di Replit. Setelah ini saya ingin menjelaskan tentang project yang sudah saya buat dengan teori dan materi yang sama, hanya beda cara pengaplikasiannya. Mari saja kita langsung lanjut pindah ke program selanjutnya. Nah, kita sudah berada di Scratch. Sepertinya di sini terlihat program itu jauh lebih panjang karena pertanyaannya itu lebih dari satu. Di sini kita ditanya, ini sama menggunakan konsep if else dan elif ya. Pertama, kita ditanya kemana kita ingin berkendara, ke benua South Africa, bukan benua tapi negara South Africa atau Afrika Selatan, Meksiko, India, dan Prancis. Nanti di sini kita bisa menjawab kita ingin pergi kemana, kita ingin berkendara kemana. Setelah itu baru kita ditanya kita berapa tahun, kita umurnya berapa tahun. Nanti kita jawab, contoh kita taruh 25. Nah, di sini
anggap saja kita ingin berkendara ke South Africa. Nah, umurnya itu harus lebih daripada 16 tahun. Baru kalian bisa berkendara di South Africa. Jika kurang dari 16 tahun, maka program akan menyatakan di sini you cannot drive, yang berarti kamu tidak bisa berkendara ke South Africa karena kamu tidak mencapai batas umurnya. Nah, jika kita ke Meksiko, beda lagi batas umur pengendaranya. Di Meksiko itu, kamu harus lebih dari 17 tahun, bukan lebih dari 16 tahun, berarti standarnya agak lebih naik sedikit. Nah, di sini jika umur kalian 20 tahun baru kalian bisa berkendara ke Meksiko. Jika umur kalian kurang dari 20 tahun, kalian tidak bisa ke Meksiko. Berkendara sendiri ke Meksiko. Nah, di sini ada elif yang berisi jika umur kalian itu lebih dari 15 tahun, kalian bisa berkendara ke Meksiko tetapi dengan izin orang tua atau sudah ada surat izin yang bisa dibuktikan kepada petugas bahwa kalian sudah mendapatkan izin mengemudi untuk ke Meksiko. Nah, ini masuk ke tadi ini if dan ini elif lagi. Di sini ada 2 elif ya. Nah, di sini jika umur kalian lebih dari 14 tahun, kalian bisa berkendara asalkan ada pengawasan dari orang tua. Nah, kurang dari 14 benar-benar kalian tidak bisa berkendara di Meksiko. Nah, beda lagi dengan India. Kalau di India itu kalian harus lebih dari 17 tahun. Tidak ada toleransi apapun lagi. Tidak bisa diawasi orang tua segala macam. Kalian benar-benar tidak boleh berkendara di sana jika umur kalian belum lebih dari 17 tahun. Sama halnya, ternyata berbeda. Di Perancis kalian bisa berkendara sendiri membawa mobil di atas umur 17 tahun. Jika umur kalian 14 tahun ke atas, kalian bisa berkendara asalkan diawasi oleh orang tua. Mari saja kita langsung coba mulai programnya. Where do you want to drive? I want to drive to France. How old are you? Anggap saja umur kita itu 15 tahun. Nah, di sini langsung programnya mengatakan kita bisa berkendara asalkan kita diawasi oleh orang tua atau ada seorang yang sudah mahir dalam berkendara mengawasi kita dalam berkendara. Kita coba ulang lagi. Kita coba yang di Meksiko umur lebih dari 15 tahun ya. Meksiko. How old are you? 16 tahun. Nah, sesuai apa yang tadi saya jelaskan, kalian bisa berkendara di Meksiko asalkan kalian sudah mendapatkan izin dari orang tua. Nah, seperti itu programnya yang sudah saya jelaskan. Di sini pemosisian if dan else-nya itu sama seperti di program Scratch yang pertama. Setelah ini saya ingin berpindah lagi ke Replit untuk menjalankan program yang sama dengan materi yang sama untuk mencoba apakah else if ini bisa bekerja di Replit atau tidak. Mari saja kita langsung pindah ke Replit. Nah, kita di sini sudah berada di Replit. Nah, kalau di Replit ini jatuhnya jadi lebih gampang untuk dibaca karena di sini elifnya benar-benar ditulis elif, bukan if ditumpuk else ditumpuk elif, ditumpuk if. Nah, jadi kalian di sini bisa lebih melihat secara jelas lah istilahnya. Sama seperti yang tadi kalian ini masih sama kayak yang tadi, seperti yang di Scratch, tidak ada bedanya. Di sini yang harus kalian amati dan jangan sampai salah itu adalah di bagian sini ya. Nah, setelah kalian menulis if, itu harus ada tab atau jarak dari if-nya itu sendiri. Seperti ini sudah dicontohkan, if country sama dengan South Africa. If lagi, itu harus ada tab lagi, baru if user age lebih dari 17. Nah,
setelah if lagi kalian harus menaruh tab lagi atau spasi lagi untuk menuliskan print. Sama seperti else, sama seperti yang lainnya. Nah, beda cerita jikalau ada jeda seperti ini nih. Di sini if, di sini udah turun sekali. Nah, di sini tidak perlu tab lagi, tidak perlu kalian menulisnya di samping print yang ini, tidak usah. Karena ini sudah beda variabelnya. Mari langsung saja kita coba untuk menjalankan programnya. Where do you want to drive? I want to drive to India. Kita coba India sekarang. How old are you? I'm 13 years old. Nah, data. Nah, kalau datanya tidak kalau datanya tidak terinput, berarti kalian tidak bisa berkendara di India. Kita ulang lagi, coba India. Nah, kita masukkan ke umur yang batas umurnya itu India adalah lebih dari 18 tahun. Kita taruh di 19 tahun. Nah, kita coba ulang lagi ya. Friends, I'm 18 years old. Nah, intinya seperti itu. Pemrograman di Replit ya mungkin ada sedikit kesalahan. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.